Halo teman-teman, salam semangat, salam ceria, belajar berkarya. Perkenalkan, saya Hairunisa Hanan Pratiwi, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sharing sebuah handbook dengan judul The E-Learning Designers sebagai panduan praktis untuk proses pengembangan e-learning untuk desainer e-learning pemula. Bab 10, Launch and Measure Your Course. Setelah melakukan peninjauan, siklus pengembangan selama kurun waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, saatnya menerbitkan kursus kepada para pembelajar. Sebelum menerbitkan kursus, perlu dilakukan tes jaminan kualitas bahkan penerimaan pengguna untuk memastikan kursus betul-betul siap untuk didistribusikan dan digunakan. Conduct a quality assurance check. Untuk memastikan kursus siap diluncurkan kepada para pembelajar, lakukanlah pemeriksaan jaminan kualitas secara menyeluruh. Quality assurance atau jaminan kualitas adalah proses peninjauan kursus e-learning Anda untuk mengidentifikasi kesalahan ketik, atau gangguan lain yang belum terselesaikan yang harus diperbaiki sebelum kursus diterbitkan. Pengujian quality assurance dapat mengidentifikasi ejaan dan tata bahasa, gangguan fungsi teknis, serta desain visual yang tidak konsisten. Memfasilitasi uji untuk pengguna sebagai salah satu cara mengidentifikasi kesalahan sebelum kursus e-learning diterbitkan. Anda juga dapat melihat reaksi pembelajar terhadap kursus. Uji penerimaan dapat mengidentifikasi masalah kegunaan, masalah konten, serta reaksi pembelajar. Tips memfasilitasi uji penerimaan pengguna yaitu jangan menjelaskan cara penggunaan kursus, biarkan pengguna berinteraksi dengan kursus itu sendiri. Amati dan catat atau observasi, diskusikan dan ajukan pertanyaan kepada pengguna, serta prioritaskan dan tetapkan feedback yang diberikan oleh para pengguna. Salah satu keputusan terpenting saat menyelesaikan proses e-learning adalah memutuskan bagaimana Anda ingin menyampaikannya kepada para pembelajar. Ada dua metode penyampaian e-learning. 1. LMS. Dalam LMS ini memungkinkan pemberian tugas dan melacak tingkat penyelesaian pembelajar. Yang kedua adalah dengan menggunakan web. Web ini dapat mengirimkan kursus ke semua orang yang memiliki akses internet dan publikasi standar menggunakan HTML. Ukur efektivitas dan dampak kursus. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab setelah menyampaikan solusi pelatihan yaitu apakah pembelajar menikmati pelatihan? Apakah kursus memberikan sesuatu yang baru kepada pembelajar? Apakah pelatihan mengubah perilaku mereka? Dan apakah mereka mencapai hasil yang diinginkan? Donald Kirkpatrick. 4 level Kirkpatrick dirancang sebagai metode berurutan untuk mengevaluasi program pelatihan, dimulai dengan reaksi pelajar atau pembelajar dan diakhiri dengan hasil bisnis atau hasil usaha yang telah dilakukan. 4 tingkat evaluasinya yaitu 1. Reaction, mengukur reaksi pembelajar. Sejauh mana pembelajar menemukan pelatihan yang menarik dan relevan dengan pekerjaan mereka. Metode paling umum yang digunakan untuk mengukur reaction ini adalah dengan meminta umpan balik melalui survei pasca kursus. 2. Learning, mengukur pengetahuan pembelajar. Sejauh mana para peserta atau pembelajar memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, kepercayaan diri, dan komitmen yang diinginkan berdasarkan partisipasi mereka dalam pelatihan. Biasanya pengetahuan pembelajar diukur dengan pretest dan posttest. 3. Behavior, mengukur perilaku pelajar. Sejauh mana peserta atau pembelajar menerapkan apa yang mereka pelajari selama pelatihan ketika mereka kembali bekerja. Biasanya diukur melalui matriks kinerja atau observasi. 4. Result, mengukur hasil usaha atau bisnis. Sejauh mana hasil yang ditargetkan terjadi sebagai akibat dari pelatihan dan dukungan. Biasanya hasil bisnis diukur dengan menghubungkan keterampilan khusus yang diajarkan dalam kursus dengan hasil bisnis tertentu. Ini dilakukan dengan menganalisis metrik kinerja tertentu yang tersedia. Conduct a project retrospective,
Tujuan project e-learning retrospektif sederhana yaitu untuk membantu instructional designer dan tim mengevaluasi kinerja dan proses, serta sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Melakukan retrospektif dilakukan dengan menjawab 3 pertanyaan. 1. Apa yang telah dicapai? Membahas tujuan, anggaran, garis waktu, audiens, kendala, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memberikan sejarah proyek secara menyeluruh dari awal hingga akhir. 2. Apa yang telah berjalan dengan baik dan tidak? Mendiskusikan apa yang berhasil dan tidak berjalan dengan baik. Ini adalah kesempatan bagi instructional designer untuk melakukan percakapan terbuka tentang proyek, mereka yang terlibat, dan hasil akhirnya. 3. Hal berbeda apa yang dilakukan pada proyek selanjutnya. Tujuannya adalah untuk memodifikasi pada proses, kemudian mengevaluasinya pada retrospektif Anda berikutnya. Sekian yang bisa saya sharingkan pada bab 10 ini. Semoga bermanfaat and see you next time.